Shalom rekan-rekan, kembali lagi di SBP Sunday pada 27 April 2025. Sebelum kita membaca renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang berada di kerajaan surga. Terima kasih atas berkat yang masih Kau berikan kepada kami sampai detik ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca renungan-Mu. Berkatilah kami ya Bapa yang akan mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baiklah rekan-rekan, renungan kita hari ini terambil dari kitab Galatia 2 ayat yang ke-15 sampai 20 yang menyatakan, yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Baiklah rekan-rekan, tema renungan kita pada hari ini ialah hidup baru dalam Kristus. Roy seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa kecil. Ia dikenal rajin dan pekerja keras. Di suatu malam, Roy merasa hidupnya hampa, kosong, dan lelah karena selama ini ia selalu berusaha memenuhi harapan orang banyak. Menjadi siswa terbaik, ketua GP yang dikagumi, bahkan pelayan Tuhan yang disegani. Suatu hari, seorang pendeta berkata, "Roy, yang kamu kejar bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi tentang siapa yang hidup dalam dirimu." Roy menyadari bahwa ia berjuang untuk membuktikan dirinya, bukan untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kehidupan Roy merupakan cerminan hidup kita. Sobat muda mungkin merasa harus berprestasi dan diterima oleh dunia. Namun, apakah itu makna hidup sejati yang sesungguhnya? Paulus menegaskan bahwa pembenaran datang melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan hukum Taurat. Ia telah disalibkan bersama Kristus, sehingga hidupnya sekarang bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamnya. Hidup baru berarti melepaskan cara hidup yang lama dan hidup dalam kasih karunia Allah. Sobat muda mungkin merasa harus menjadi sempurna agar dapat diterima oleh lingkungan atau Tuhan. Hidup baru dalam Kristus berarti kita tidak lagi terjebak dalam pola pikir itu, karena identitas kita bukan ditentukan oleh kesalahan atau prestasi, melainkan oleh kasih Kristus yang menebus kita. Mulailah hari ini dengan percaya sepenuhnya kepada Kristus. Lepaskanlah cara hidup yang lama. Bangunlah relasi yang mendalam dengannya. Berhentilah bergantung pada usaha sendiri dan lepaskanlah beban pembuktian diri, dan terimalah kasih karunia Allah yang memampukan kita hidup bagi kemuliaan-Nya. Hiduplah sebagai cerminan kasih Allah bagi dunia. Demikianlah pembacaan renungan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk hidup dalam-Mu. Layakkanlah hidup kami memuliakan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami. Amin. Baiklah rekan-rekan, sekian renungan kita untuk hari ini.
Shalom.